Diskusi publik geotermal menjadi langkah penting capai solusi terbaik dalam memanfaatkan energi bersih yang berkelanjutan. Tur DNTT bukan hanya ajang olahraga, melainkan jendela dunia untuk melihat keindahan alam Nusa Tenggara Timur. Sambut hari ulang tahun TNI ke-80, Lanut Eltari Kupang gelar khitanan massal gratis. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salve Boruk. Berikut Timur Sepekan selengkapnya. Diskusi publik pengembangan geotermal di Pulau Flores digelar di kampus Undana Kupang dengan menghadirkan berbagai ahli dari berbagai bidang, serta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Jody Asadowa. Diskusi ini mengungkapkan potensi besar geotermal sebagai energi bersih, namun juga memunculkan kontroversi dan tantangan terutama dari sisi lingkungan dan sosial. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Diskusi publik tentang pengembangan energi terbaru di Pulau Flores diselenggarakan di kampus Undana. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jody Asadowa, ahli geologi, dosen, peneliti, dan ratusan mahasiswa. Diskusi ini menjadi forum untuk membahas potensi energi terbarukan di Flores, sekaligus menyampaikan isu-isu kontroversi terkait dampak lingkungan dan sosial. Melalui diskusi publik ini, kita berharap dapat menemukan kesepahaman dan kesepakatan agar tata kelola pengembangan panas bumi ke depan semakin baik, transparan, sesuai regulasi, serta memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekologis sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Menghadirkan berbagai narasumber dengan berbagai pendapat, potensi besar geotermal untuk pembangunan Flores dan menjadi sumber energi alternatif yang bersih dan ramah lingkungan, serta dampak lingkungan sosial yang mungkin timbul akibat eksplorasi dan eksploitasi geotermal. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kajian lingkungan yang komprehensif agar proyek geotermal tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Sesi tanya-jawab berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis tentang dampak negatif pembangunan geotermal. Poin utama yang diungkap oleh para penanya adalah soal keamanan lingkungan, dampak sosial terhadap masyarakat adat, serta kontribusi nyata proyek bagi warga lokal. Pelaksanaan pengembangan dari geotermal ini, jujur dari saya sendiri sebagai orang Manggarai juga saya merasa keberatan dengan adanya pengembangan proyek geotermal ini, karena saya takut untuk kedepannya proyek ini dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi untuk kehidupan masyarakat di Pulau. Diskusi publik ini menyadarkan bahwa pengembangan geotermal di Flores membutuhkan pemikiran matang dari sisi ekonomi maupun lingkungan dan sosial. Keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas agar potensi geotermal benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Flores. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-23, masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Agenda rapat ini membahas hasil pembahasan rancangan perubahan APBD tahun 2024-2025 yang selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jody Asadoma, menghadiri agenda rapat paripurna DPRD ke-23 masa persidangan 2 tahun 2024-2025 di gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 8 September pagi. Agenda rapat paripurna ini terkait penyampaian hasil perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2025. Dalam laporannya, Panitia Kerja menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara khusus kepada Panitia APBD tahun 2025 yang telah membahas dan menyepakati perubahan rancangan anggaran yang selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi NTT, secara khusus tim anggaran pemerintah daerah PAPD yang sudah bersama-sama banggar dalam membahas dan menyepakati rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya diproses menurut mekanisme yang berlaku. Rancangan perubahan anggaran APBD tahun 2024-2025 diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan evaluasi pemerintah ke depannya, serta menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam kinerja pemerintah provinsi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur meresmikan Lamoringa Indonesia, sebuah pabrik pengolahan daun kelor di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pabrik ini sudah mengekspor produknya ke berbagai negara dan akan memperluas pasar melalui kerjasama dengan konsumen dari Jepang. Lamoringa Indonesia menjadi kebanggaan baru Nusa Tenggara Timur. Sebagai pabrik pengolahan daun kelor, produk hasil olahannya sudah merambah pasar Eropa, Amerika, dan sejumlah negara Asia. Kita punya berbagai macam produk, tetapi kita belum mengalami apa yang sudah kita sana. UMKM yang kita itu memproduksi seadanya saja. Maka bagaimana caranya mendorong itu? Pemerintah mendukung semua usaha yang dilakukan oleh anak NTT. Kerjasama dengan pembeli distributor Jepang menjadi angin segar bagi pengembangan ekspor. Kehadiran investor dan mitra internasional diharapkan memberi dampak nyata bagi ekonomi daerah. Kelor memiliki potensi yang sangat besar. Mulai sekarang kami ingin memperoleh manfaat dari kelor berkualitas tinggi dari Lamoringa dan menyebarkannya secara luas ke kafe, restoran, serta para pedagang kecil di Jepang. Pabrik Lamoringa Indonesia juga memberikan harapan baru bagi para petani dan UMKM lokal. Mereka menjadi penyuplai bahan baku yang secara langsung meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Yang kami mau punya nilai dampak lebih impactful lagi, lebih berdampak adalah semua hasil petani kelor di daerah Wesapa, Kota Kupang, dan NTT semuanya bisa kita serap. Dan itu memberikan pembukaan lapangan pekerjaan baru untuk digarap lahannya. Peresmian ini bukan hanya menandai maju pesatnya industri pengolahan kelor di Nusa Tenggara Timur, tetapi juga membuka harapan baru bahwa produk kelor dapat memberikan kontribusi untuk perekonomian global. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Pusat. Mereka mendesak pemerintah agar memenuhi tenggat waktu pelaksanaan 17+8 tuntutan rakyat yang diajukan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan jas alma mater biru ini berunjuk rasa sembari berorasi dan membentangkan sejumlah poster di depan Kompleks DPR Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
Mereka menuntut pemerintah untuk segera memenuhi 17+8 tuntutan rakyat yang telah diajukan masyarakat. Aksi kali ini tidak mengusung konsep demonstrasi seperti biasanya. Para mahasiswa tampak sedang piknik di depan komplek parlemen. Mereka ingin membuktikan apakah gedung ini adalah ruang yang aman bagi rakyat. Selain menggunakan alma mater, sebagian besar peserta aksi juga menggunakan atasan merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai simbol Brave Pink. Warna hijau muda atau hero green juga tampak di beberapa perlengkapan piknik seperti alas duduk hingga payung. Kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. Ketika tuntutan 17+8 ini yang jatuh tempo pada hari ini tidak terpenuhi, maka yang kita akan lakukan paling pertama adalah eskalasi tuntutan, bukan eskalasi aksi. Eskalasi tuntutan ini menjadi satu bukti nyata bahwa ketika 17 tuntutan ini tidak terpenuhi, kami sepakat bahwa artinya DPR, RI, dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 tuntutan ini. Mereka juga membawa sejumlah poster yang berisikan desakan pemenuhan 17+8 tuntutan rakyat. Ada juga lapak baca dengan sejumlah buku, di antaranya buku Suhogi, Animal Farm, Laut Bercerita, dan lainnya. Dari Jakarta, tim liputan Jawa Post TV melaporkan. Tur di NTT digelar di Pulau Timur, membawa semangat kompetensi dan promosi pariwisata ke jantung Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.